Nah, ini saat-saat yang paling ditunggunya Cediana ini. Saat tester. Mari kita coba. Lumer abis, serius. Dan kalian pasti penasaran, hijau ini pasti kalian bilang ini green tea kan, Ma Pren? Ternyata salah besar. Mama super adventure mama nih. Aku cinta gunung. Ma Pren, waduh ini hari yang paling spesial menurut kami Ma Pren di sini. Jadi kita lagi diundang di pabrik rumah produksinya coklat Ma Pren yang ada di NTT. Nah ini namanya adalah Gaura Coklat Ma Pren. Tuh. Jadi langsung biar nggak lama kita langsung naik Ma Pren karena udah penasaran. Kami bakalan kasih tahu kalian bagaimana produksi, bagaimana pembuatan coklat sampai yang kita makan seperti biasanya. Dan kita juga, oh ya, halo Pak Bobi, Ibu Anti, terima kasih sudah undang kita di sini. Wow, welcome to Gaura. Kita sangat penasaran bagaimana terjadinya coklat yang biasanya kita makan sehari-hari. Kita tahunya cuma beli coklat di swalayan terus kita makan, tapi kita nggak tahu dari mana tuh terjadinya. Oke. Iya. Pertama-tama ini adalah gambarnya dari sini. Ini adalah Pak Hengki Lianto, papa saya. Berawal dari beliau ini sebagai kontraktor yang membuat pembibitan kakao. Ya, itu pada tahun 1990 lewat perusahaannya PT Timor Mitra Niaga, itu hanya membuat bibitan kakao, kopi dan mensuplai di Nusa Tenggara Timur. Ini peta NTT. Pertama, dapatnya di Timor. Pak Hengki berpikir bahwa mau hanya di Pulau Timor aja. Setelah cari-cari hanya dapat di Malaka 100 hektar. Sekarang kabupaten namanya Kabupaten Malaka. Dulu Belu, perbatasan dengan Timor Leste, hanya dapat 100 hektar dan secara terpisah ada juga yang 85 hektar. Nah, akhirnya ini nggak bisa dapat 1000 hektar. Kalau mau dapat 1000 mesti pecah-pecah banyak tempat. Kemudian beliau datang ke Sumba dan ketemu Kabupaten Sumba Barat, Gaura 815 hektar. Nah ini adalah peristiwa ya, karena beliau masuk dan berinvestasi di Pulau Sumba. Pada waktu itu Pulau Sumba ini jarang investasi, nggak ada. Makanya kita PT pertama yang berinvest perkebunan di situ. Karena ini luasan kan, 815 hektar, maka terdiri dari beberapa desa. Dan di sini ini adalah gambar kain tenun, pesta adat dilakukan, yaitu beliau diangkat menjadi Rato ya, menjadi pemuka di sana, menjadi tokoh masyarakat di sana dan diberikan nama asli Sumba, yaitu Rato Bani atau Bani Haingu yang artinya Hengki si pemberani. Terus mama saya ini Ibu Meike dikasih nama Rato Bange atau Bange Lidah ya untuk ibu, dan mereka diangkat menjadi saudara. Nah, dan dimulailah proses penanaman. Dan pada waktu itu banyak pengusaha-pengusaha di Sumba, mereka lihat ini Pak Hengki, mereka bilang, wah ini orang gila ini. Ini kan tinggal tunggu kapan bangkrut ini. Ngapain itu padang yang tadinya kering, yang tadinya tidak ada apa-apa. Tapi puji Tuhan karena kerja keras dan semangatnya, ya maka jadilah hutan kakao. Nah ini adalah hal yang patut diceritakan, yang selalu menjadi histori kita. Kenapa? Karena ini mujizat yang terjadi. Dan kami catat untuk kami teruskan dari turunan ke turunan kita sampai harus masyarakat kita tahu. Yang pertama kalau kita lihat, ini adalah belalang. Sampai hari ini ya di Sumba Timur bisa search di YouTube, itu ada yang namanya belalang kumbara. Belalang ini masuk sampai ke rumah-rumah dan penuh, dan mereka terbang seperti awan gelap seperti ini. Pada waktu itu dari Sumba Timur mereka terbang-terbang sampai di sebelah desa perkebunan kita. Dan pada waktu itu langsung bapak saya meminta supaya semua mereka berdoa, berpuasa, berdoa supaya belalang ini tidak masuk ke perkebunan kita. Tapi ternyata apa yang terjadi, mereka semua berdoa, tapi yang terjadi adalah ternyata belalang itu masuk di perkebunan kita.
Tapi mujizat itu terjadi. Perhatikan ini. Belalang ini tidak menyentuh pohon kakao atau daun kakao, ya. Karena belalang ini waktu masuk di kebun-kebun sebelah, semua jenis dia makan. Mau padi, jagung itu disikat dengan cepat semua, ya. Tapi begitu masuk di perkebunan kita, mereka tidak makan kakao sama sekali, malah mereka makan rumput-rumput liar yang dimana kita itu harus bersihkan. Jadi kita seperti dikirim oleh Tuhan mesin potong rumput raksasa dan bantu membersihkan semua perkebunan kita dari rumput-rumput liar. Jadi mujizat terjadi. Plus apa? Setelah itu mereka mati, kemudian banyak yang mati, banyak yang terbang pergi. Tapi yang mati itu ternyata setelah 3 bulan, 6 bulan kemudian terjadi satu flash. Flash itu buah-buah keluar seperti jerawat yang tumbuh banyak begitu. Jadi buah, dan itulah terjadi rekor produksi 300 ton yang tadinya hanya 3-4 kali lipat dari produksi awal, sehingga produksi itu naik luar biasa. Jadi ternyata masalah ini membawa berkat. Makanya orang-orang di sana banyak bertobat dan mengalami percaya tentang penyertaan Tuhan di sana. Apa yang terjadi di sini? Ini gambar tentang orang tenggelam, banjir. Ini juga bagian dari sejarah di Belu. Di Belu pada waktu itu terjadi banjir bandang yang bahkan 137 orang meninggal. Kita jembatan terputus, papa saya pergi pakai alat berat lewat dari pinggir kali untuk masuk ke sana dan berpikir mungkin tempat kita sudah banyak orang meninggal. Karena dengar di sekeliling tempat kita ada 137 orang meninggal. Ternyata orang-orang kita itu terselamatkan karena naik di atas pohon dan di atas rumah, dan tidak ada satu orang pun yang meninggal. Sedangkan orang-orang yang di pinggir kebun karena nggak ada pohon, akhirnya air sangat laju dan nggak bisa bertahan. Malah kalau di dalam kebun karena ada pohon banyak, maka arusnya tidak deras dan orang bisa terselamatkan. Perhatikan ini, mereka berkumpul berdoa. Di Sumba khususnya, mereka itu ada ratusan orang. Mereka awalnya semua ini adalah punya agama kepercayaan, Marapu namanya, suku Marapu. Mereka percaya animisme kan, percaya menyembah ke batu-batu atau pohon-pohon dan lain-lain. Semenjak kejadian yang terjadi yang luar biasa adalah mereka percaya kepada Tuhan. Mereka terima Yesus sebagai juru selamat. Sekarang di sana mereka ada gereja Katolik, ada gereja Kristen, dan kita punya 3-4 gereja di dalam kompleks di sekitar perkebunan. Dan apa yang terjadi hasilnya melimpah. Dan orang yang dari Puslit Koka, ahli-ahli yang tadinya bilang gagal, itu terbantahkanlah itu. Ternyata sudah bisa terjadi. Dan ini bonusnya. Tahun 2015, waktu itu mereka asal aja kirim contoh ke Paris. Ternyata untuk pertama kali Indonesia mendapat penghargaan kelas dunia. Pertama kali biji kakaonya berasal dari Sumba. Dan puji Tuhan, ya ini Gubernur NTT, ini duta besar pada waktu ini, ya waktu itu ini ada atase perdagangan dan juga Kepala BPOM RI, ini Pak Lemena. Kami pergi ke Paris pada tahun 2019, kita ikut pameran Salon du Coklat dan disitulah diperkenalkan pertama Gaura Coklat dengan 3 varian pertama, yaitu Dark Coklat 80, Dark Coklat 70, dan juga Morinya Coklat. Thank you. Nah, setelah kita mendengar tentang awal mula berdirinya Gaura Coklat ini, saatnya kita lihat bagaimana cara memproduksi buah coklat sampai bisa menjadi makanan yang digemari semua kalangan nih, my friend. Sesuai namanya, coklat berasal dari buah coklat yang telah diproses dengan beberapa cara. Awal pembuatan makanan coklat ini dari biji coklat yang sudah difermentasi dan dijemur. Setelah biji coklat kering seperti ini, kemudian biji coklat di roasting atau dipanggang dengan suhu 90 derajat selama 15 menit. Setelah itu, biji coklat dipanggang lagi dengan suhu 400 derajat selama 30 menit agar kulit dan biji coklat menjadi kering. Nah, udah selesai nih, my friend. Kemudian langkah selanjutnya, coklat akan digiling untuk memisahkan antara kulit dan biji coklat. Kulitnya ini nanti bisa diolah lagi menjadi pupuk atau dibuat olahan makanan coklat lainnya. Dan sampailah di tahap yang kita tunggu-tunggu nih. Tapi sebelum masuk ke ruangan produksi, kita diwajibkan untuk memakai penutup kepala dan masker.
Oke, my friend. Jadi kita bakalan masuk ke tempat proses coklat. Wah. Wah, Coklatnya wanginya. enak banget di sini. So, oke my friend. Jadi kita udah masuk ke dalam tempat produksi coklatnya. Tapi kita karena nggak ngerti apa-apa, kita minta Pak Bobby jelasin. Nah, ini mesin namanya ball mill. Tuh, dia coklat pasta yang diputar. Nah, cara prosesnya, biji coklat akan ditimbang dulu sebelum dimasukkan ke dalam stone mill. Untuk kapasitas stone mill ini sendiri sebesar 20 kilo biji coklat. Biji coklat yang dimasukkan ke dalam stone mill ini akan digiling selama 2,5 hari. Ya, benar my friend, selama 2,5 hari. Fungsi dari stone mill ini adalah untuk menyatukan biji coklat dan minyak coklat. Sesuai namanya, mesin ini memakai pemanas batu. Nah, berbeda dengan ini, kalau ini dari butter, coklat butter minyaknya, ya minyaknya Minyak kita coklat. betul minyak coklat yang kita buat ke coklat kelor. Coklat. Iya, ini makanya warnanya hijau karena ada kelornya. Gitu. Dan seumur umur kami baru tahu ternyata coklat itu juga menghasilkan minyak, my friend. Iya, benar. Jadi Biasanya- coklat itu waktu dipres, dia kan keluar minyak. Nah, minyaknya itu yang menjadi namanya coklat butter. Coklat butter. Sedangkan coklatnya sendiri, kakaonya sendiri itu bisa jadi bubuk. Kalau dihancurin bisa jadi bubuk. Tapi kalau langsung di bowl mill dengan mesin ini, dia menjadi coklat pasta coklat. Kenapa di sini ada 3 kok? Oke, ini beda-beda. Kalau ini bukan bowl mill, ini namanya mesin koncing. Jadi untuk menstabilkan suhunya dia harus standar supaya teratur semua lapisannya. Kemudian ini siap-siap dari sini nanti untuk dicetak. Dan mesin satu ini namanya ball mill. Fungsinya untuk membuat dark coklat. Pengolahannya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam dengan suhu 45 derajat. Mesin ball mill ini mengolah coklat dengan menggunakan biji besi, my friend. Kemudian di ruangan ini terdapat satu buah mesin untuk memproduksi milk coklat, my friend. Coklat dengan campuran susu yang diolah selama 2 jam dengan suhu 45 derajat. Nah, ini saat-saat yang paling ditunggunya Cediana ini. Saat tester. Wah, kita juga langsung dikasih kesempatan, my friend, untuk mencoba langsung coklat yang sedang diolah. Ambil yang banyak biar kenyang. Lumer abis, serius. Kayak apa rasanya? Wangi banget, teksturnya lembut banget dan enak. Sangat-sangat enak. Let's go, my friend. Kita lanjut ke step berikutnya. Ini? Wah. Oh, suhunya harus yang dingin di sini. Oh, ini? Kalau suhunya dingin, itu diatur tuh waktu temper. Nah, ini kita sebut dia sebagai chocolater. Chocolater seseorang yang membuat coklat sebenarnya. Oh. Nah, itu yang dia lakukan adalah dia menghitung suhu. Jadi makanya ini di atas marmer untuk menyesuaikan suhu. Itu ada temper yang dicek pada suhu tertentu, ya itu baru bisa dilakukan pencetakan. Makanya ini cetakan sudah siap. Begitu suhunya sudah masuk sesuai, langsung masukkan ke pencetakan. Jadi pada saat cetak itu juga suhunya harus tepat. Gak bisa asal panas-panas langsung masuk di tempat cetak. Saatnya kita coba coklat. Kalau waktunya coba coklat aja aku yang ngerekam. Itu ya. Nah, Ini kita coba. coklat yang Nah, Ush, bunyinya crunchy. Nih dengar, my friend. Dua, kalau cowok kan makannya banyak. coba dia melelehnya di mulut. bener tanpa digigit Lembut bahkan. banget. Jangan digigit. Kalau coklat mahal, ini namanya couverture. Couverture itu dia tidak ada campuran lain selain minyak coklat itu sendiri. Coklat ini ada dua macam. Yang satu namanya coklat compound. Yang satu namanya coklat couverture. Ya, couverture itu artinya dia murni semua pakai minyak coklat. Makanya waktu kita makan, dia lembut, dia meleleh semua senyawa menyatu. Iya. Tapi ada juga yang coklat murah, mereka pakai
compound namanya, itu masih dicampur minyak sawit, minyak lain ya. Mereka bilang di situ minyak nabati lainnya gitu. Itu artinya dia nggak pakai minyak coklat sendiri, yang paling mahal kan minyak coklat. Nah akhirnya di langit-langit itu kalau kita makan makan coklat murah, dia akan lengket-lengket aneh kan gitu. Nah karena dia nggak senyawa seperti itu. Yuk, Hasan coba nih. Aduh jadi segan aku dapat banyak nih. Jadi segan kita nih. Dua lagi. Empat untuk siapa tuh? Nah itu fungsinya dari tempering ini. Hasilnya akan begitu. Kalau enggak dia dipotong pada begini. Oh iya. Dan kalian pasti penasaran, hijau ini pasti kalian bilang ini green tea kan, Ma Pren? Ternyata salah besar. Ini adalah salah satu coklat favorit kami sih ini. Dan cuma nemunya di NTT ini. Ayo jelasin, hijau ini dari mana? Daun kelor. Tapi hitsnya moringa. Panggilannya moringa. Nah, jadi begitu Ma Pren. Setelah coklat selesai diproduksi, bagian terakhirnya adalah packaging dan setelah itu coklat langsung bisa didistribusikan. Ma Pren, so jadi Kenyang makan coklat. iya, kenyang dan enak banget sih Ma Pren. Jadi dari kalian semua siapa yang baru tahu coklat yang kita makan sehari-hari itu prosesnya seperti kayak tadi Ma Pren. Di Gaura ini dia memakai coklat berasal dari emang coklatnya, Iya, dari minyak 100% coklatnya. Jadi minyaknya pun mereka pakai minyak coklatnya langsung. Mereka di sini nggak pakai minyak nabati lainnya itu. Tidak ada campuran apa-apa Makanya- dan tanpa bahan pengawet itu sih yang aku Ya, acungi jempol. mereka nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai bahan kimia lainnya pokoknya. Jadi makanya kita makan coklatnya itu lumer di mulut kan, nggak lengket-lengket di langit-langit atau di lidah kita, Ma Pren. Nah, jadi kalau kalian mau cobain coklat ini, kalian silakan, kalian bisa ke KKP atau kalian bisa ke Lawson atau kalian bisa langsung ke La Moringa. Dan kalau kalian mau cobain coklat ini versi Kiss, kalian bisa tinggal tulis aja kode promo ini. Kalian bisa langsung beli di websitenya langsung, Ma Pren. Websitenya ada di deskripsi. Oke, so begitu aja Ma Pren tentang video ini. Kalau kalian suka, kalian bisa share video ini. Dan jangan lupa kalian terus subscribe dan nonton kita selalu, Ma Pren. Like juga, jangan gini, bahaya. Dah.